Di antara tanda kenabian junjungan kita Nabi Muhammad, adalah apa yang disebutkan para sahabatnya yang mulia. Ketika di Madinah, beliau memperlihatkan kepada mereka orang-orang yang akan tewas di Badar dengan menyatakan, ini tempat kematian Fulan besok, insya Allah, dan ini tempat kematian Fulan. Di antara anugerah penghormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi Rasulnya bahwa tempat-tempat kematian kaum musyrikin tidak meleset dari yang beliau tunjukkan. Demikianlah, salah seorang sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'adz al-Ansyari radhiyallahu anhu telah memahami apa yang dikatakan Rasulullah tentang kematian penyanjung syirik dari Quraisy di Badar. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu teman Umayyah bin Khalaf di Mekah. Kematian Umayyah masih terekam dalam ingatan Sa'ad. Dia mengabarkan hal itu kepadanya, lantas Umayyah merasa gentar dan takut. Adapun kisah terbunuhnya Umayyah bin Khalaf, telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam syahihnya dengan sanad dari Amr bin Maimun. Dia mendengar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bahwa Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu mengabarkan kepadanya, kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu adalah teman Umayyah bin Khalaf. Apabila Umayyah lewat Madinah dia mampir ke Sa'ad. Dan kebalikannya, apabila Sa'ad melewati Mekah dia mampir ke Umayyah. Tatkala Rasulullah datang ke Madinah, Sa'ad pergi menunaikan umrah lantas dia mampir ke Umayyah di Mekah seraya berkata, carilah untukku saat yang sepi barangkali aku bisa melakukan tawaf di Ka'bah. Maka tak lama kemudian keduanya keluar pertengahan siang, keduanya bertemu dengan Abu Jahal. Dia berkata, siapa yang bersamamu wahai Abu Sufyan? Umayyah menjawab, dia adalah Sa'ad. Abu Jahal berkata kepadanya, sungguh aku melihatmu tawaf di Mekah dengan aman, sedang kalian yang menam para pemeluk agama baru, kalian mengira bahwa kalian telah meolong dan mengayomi mereka. Ketahuilah bahwa kalau sekiranya engkau tidak bersama Abu Sufyan, engkau tidak akan pulang selamat kembali ke rumah. Sa'ad menjawab kepadanya seraya mengangkat suaranya dengan keras, demi Allah, sekiranya engkau mencegahku, niscaya kau akan kucegah dari yang lebih penting bagimu, yaitu berjalan ke Madinah. Lantas Umayyah berkata kepadanya, jangan kau angkat suaramu wahai Sa'ad di atas suara Abul Hakam pemimpin penduduk lembah ini. Sa'ad berkata, biarkanlah kami wahai Umayyah, demi Allah aku telah mendengar Rasulullah berkata, merekalah yang akan membunuhmu. Umayyah berkata, di Mekah? Sa'ad menjawab, aku tidak tahu. Umayyah merasa gundah dengan berita itu. Sepulangnya ke rumah, dia berkata ke istrinya, wahai Ummu Syafwan, tahukah apa yang dikatakan Sa'ad tentang diriku? Ummu Syafwan bertanya, apa yang dikatakannya? Kata Sa'ad, dia berkata, Muhammad mengabarkan bahwa mereka akan membunuhku. Lalu aku bertanya kepadanya, di Makkah? Aku tidak tahu, jawabnya. Umayyah berkata, demi Allah aku tidak akan keluar dari Mekah. Kalimat, mereka akan membunuhmu, tetap terngiang menghantui diri Umayyah, berita yang tak pernah dibayangkan sebelumnya, karena dia mengakui dalam hatinya, benarnya kenabian Muhammad. Umayyah bin Khalaf sendiri bersaksi akan hal ini dalam pernyataannya kepada Mu'adz. Demi Allah Muhammad tidak berbohong apabila dia berbicara. Akan tetapi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan takdir segala sesuatu terjadi. Tatkala peperangan Badar Umayyah menjumpai apa yang diucapkan Sa'ad, dia mengalami apa yang telah dialami oleh kaum musyrikin. Allah Subhanahu wa Ta'ala membenarkan Rasulnya. Tali permusuhan yang tidak terputus. Umayyah bin Khalaf, baginya laknat Allah, terus memantau langkah dalam rangka memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya serta kaum mukminin. Dia bersama Quraisy bermusyawarah di Darun Nadwah untuk mengantisipasi Rasulullah. Dia termasuk orang yang menunggu di hari keluarnya Rasul untuk hijrah ke Madinah. Setelah hijrah, permusuhan berlanjut tidak terputus. Dia menyakiti kaum muslimin dengan lisan, dengan pengumpatan kehormatan mereka, dan menyebut kekurangan mereka. Tersebut dalam kitab Al-Lisan dan Ash-Shihah. Umayyah bin Khalaf berkata mencemooh Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu. Bukankah dahulu ayahmu di sisi kami adalah seorang tukang hias bagi kalangan biduan wanita, sebagai tanda kebejatan tidak bisa menjaga diri.
Aku bersumpah dia masih tetap mengasah besi. Meniup dengan sungguh-sungguh bara api yang tidak berasap lagi. Maka Hasan radhiyallahu anhu menjawabnya dengan bait yang panjang, kita ambil sebagian di antaranya. Perkataan yang dusta datang kepadaku dari Umayyah. Dia bukanlah orang yang menjaga diri saat menyendiri. Membangun kebejatan karena keterbatasan tangannya untuk bisa meraih keagungan yang tinggi dalam pembicaraannya. Akan aku sebarkan jika tersisa bagiku perkataan hingga dibahas dalam perkumpulan Ukats. Perkataan itu memburumu jika engkau menemui musim dingin di bumi manapun. Dan mematahkan apa yang ada di tempatmu saat ia diadakan di musim panas. Umayyah tetap berjalan di jalan yang bengkok dan sesat, hingga tiba saatnya perang Badar, kaum musyrikin berkemas merekrut orang-orang dan persenjataan, bahan makanan, perbekalan dan jumlah pasukan. Akan tetapi Umayyah, keadaannya berbeda dari kaum musyrikin lainnya pada waktu itu. Prediksinya dalam menghadapi kaum muslimin berbeda dengan pengamatan kaum musyrikin. Dia telah memahami medan pertempuran sebelum dia sendiri keluar, terlebih setelah mendengar berita dari Sa'id bin Mu'adz. Hanya saja, apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang mereka sekutukan. Umayyah enggan keluar menuju Badar. Kaum musyrikin berkumpul di Badar, adapun pemimpin orang-orang jahat Umayyah merasa takut dan enggan keluar. Hampir saja dia tidak ikut, dia seorang yang sudah tua lagi dimuliakan serta gemuk. Dia teringat kisah Sa'id bin Mu'adz yang selalu menghantuinya, hingga dia tidak bisa melupakan kejadian itu sama sekali. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila menjalankan sesuatu dari hukumnya, dia telah mempersiapkan sebab-sebab yang akan mengantarkan pada hukum tersebut. Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam syahihnya, beliau berkata, maka tatkala hari peperangan Badar, Abu Jahal menggiring orang-orang, dia berkata, susullah kafilah kalian. Maka Umayyah enggan untuk keluar, hingga Abu Jahal mendatanginya seraya berkata, wahai Abu Sufyan, sejak kapan engkau mundur, padahal orang-orang tidak pernah mendapatimu demikian? Engkau adalah pemimpin lembah ini, mereka akan menirumu. Abu Jahal terus merayunya seraya berkata, jika engkau bisa mengungguliku, demi Allah aku akan membelikan onta terbaik di Mekah. Kemudian Umayyah berkata, wahai Ummu Sufyan persiapkanlah bekal untukku. Istrinya menjawab, wahai Abu Sufyan, apakah engkau lupa apa yang dikatakan oleh saudaramu alias Sribi, Sa'id bin Mu'adz? Dia menjawab, tidak, aku akan selalu dekat bersama mereka. Tatkala Umayyah keluar, dia tidak meninggalkan rumah melainkan mengikat kudanya. Demikianlah hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menewaskannya tatkala perang Badar. 3 orang yang celaka. Beberapa referensi meriwayatkan dengan sanad yang terpercaya, bahwa ketika Abu Jahal mengetahui Umayyah mengundurkan diri, dia berusaha membujuk Uqbah bin Abi Mu'ayth. Uqbah seorang yang bodoh. Maka datanglah Uqbah bersama Abu Jahal, semoga Allah melaknat keduanya. Uqbah membawa tungku api, di dalamnya terdapat dupa, sedangkan Abu Jahal membawa botol celak dan pensil alis. Uqbah meletakkan tungku api di antara kedua tangannya seraya berkata padanya, wahai Abu Ali, berukuplah sesungguhnya engkau ini seperti wanita. Abu Jahal berkata, wahai Abu Ali, pakailah celak sesungguhnya engkau seorang wanita. Umayyah berkata, semoga Allah menjelekkan kalian berdua. Kedua orang yang busuk ini bertujuan untuk memanasi kefanatikan Umayyah dengan cara itu. Dan benar, Umayyah membeli onta paling bagus di Mekah. Dia pun bersiap-siap bersama kaum musyrikin. Di jalan menuju ke Badar, Umayyah menyembelih 9 onta dan memberi makan orang-orang musyrikin yang pergi berperang dengan sombong dan penuh kekafiran. Keluar bersama-sama orang Quraisy, serombongan para perias dan penyanyi wanita dengan tabuhannya, di antara mereka budak wanita Umayyah bin Khalaf. Mereka bernyanyi di setiap sumber air dan di setiap rumah yang mereka singgahi untuk beristirahat dan makan.
Sementara itu Umayyah bersama kaum tersebut melangkah dalam keraguan. Dia berniat untuk kabur sesaat lagi, dengan menyusup di antara mereka. Hanya saja, dia tidak mendapat kesempatan mewujudkan apa yang dia inginkan. Mimpi yang aneh membuat takut Umayyah. Perjalanan kaum Quraisy berlanjut dalam keadaan kacau, hingga sampai ke tempat yang bernama Al-Jufah. Saat itu waktu sudah malam, mereka turun untuk menambah perbekalan air. Di antara mereka ada seorang lelaki berasal dari Bani Al-Muttalib, yang bernama Juhaim bin Eshalt bin Muhramah. Dia meletakkan kepalanya, lantas tertidur. Kemudian ia tersentak bangun ketakutan. Kemudian berkata kepada teman-temannya, "Apakah kalian melihat penunggang kuda yang berdiri di atasku barusan?" Mereka menjawab, "Tidak, sesungguhnya engkau telah gila, bahkan engkau pasti sudah gila." Dia berkata, "Seorang penunggang kuda berdiri di hadapanku baru saja." Dia berkata, "Abu Jahal terbunuh, Utbah, Syaibah, Zam'ah, Abul Bakhtari dan Umayyah bin Khalaf." Lalu dia menghitung sekelompok dari kufar Quraisy dan orang-orang terkemuka dari mereka. Teman-temannya berkata dengan anda mengejek, "Sesungguhnya setan telah bermain-main denganmu, wahai Juhaim." Perkataan Juhaim disampaikan ke Abu Jahal. Abu Jahal pun berkata, "Kalian telah datang kepada kami membawa berita bohong dari Bani Al-Muttalib bersama kebohongan Bani Hashim. Kalian akan melihat besok siapa yang terbunuh." Tidak diragukan lagi, bahwa Umayyah bin Khalaf mendengar apa yang didengar oleh Abu Jahal dan orang-orang kufar Quraisy. Dirinya merasa ketakutan lebih dahsyat dari sebelumnya. Akan tetapi ajalnya telah menggiringnya pada kematian meski dia enggan. Menjadi nyatalah kenabian junjungan kita Rasulullah berkaitan dengan berita kematian Umayyah. Umayyah gembong orang kafir. Di medan Badar, kaum muslimin bertemu dengan orang-orang musyrik, dalam pertempuran yang berakhir dengan kehinaan bagi kaum musyrikin, hingga menamatkan perlawanan mereka, mematahkan tombak mereka. Kaum muslimin menghabisi para pembesar dan orang-orang mulia di kalangan mereka, menawan para tagut mereka, serta orang-orang yang durjana, juga mengusir rakyat jelata dan orang-orang biasa dari mereka. Selesailah pertempuran itu dengan kemenangan gemilang yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan untuk golongan beriman yang didambakan oleh masyarakat Muslim, bersatu dengan kepemimpinan Rasulullah hingga ia menjadi kemenangan yang pertama kali. Dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Islam. Indah, apa yang dikatakan Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu kala memberikan gambaran mengenai peperangan tersebut dalam syairnya. Kami dan mereka berjalan menuju Badar saat itu sekiranya mereka mengetahui dengan yakin, niscaya akan mengurungkan niat itu. Ujian telah menggiring mereka, kemudian membuat mereka menyerah. Sesungguhnya julukan orang jahat, hanya bagi pecinta pujian dalam bentuk tipuan. Alangkah beda, Umayyah bin Khalaf dari golongan orang yang dengki itu, sementara Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dalam pertempuran yang barokah. Umayyah telah menjadi tawanan yang hina bersama anaknya Ali, di tangan pejuang yang mulia lagi dermawan dari para pejuang Rasulullah, yaitu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Bilal radhiyallahu anhu melihat pimpinan orang yang berdosa lagi kafir, Umayyah diseret Abdurrahman bin Auf. Pada detik-detik yang singkat ini, terbayanglah dalam ingatan Bilal kejadian dulu saat di Mekah, seolah-olah dia melihat gambaran penyiksaan yang dilakukan orang kafir ini. Demikian halnya saudara-saudaranya dari kalangan orang tertindas, yaitu mereka yang pertama-tama masuk Islam. Saat Bilal tidak kuasa mengendalikan dirinya, kala posisi beliau dekat kalangan Ansyar, beliau berteriak sekuat-kuatnya, "Wahai para penolong Allah, pimpinan orang kafir Umayyah bin Khalaf, kalian tidak selamat jika dia selamat." Para prajurit sukarelawan dari pimpinan Ansyar memenuhi seruan orang yang memanggil, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." 5 kali dalam sehari mereka berkata, "Janganlah kau bersedih, wahai Bilal." Kemudian mereka menyergap Umayyah dan anaknya Ali dengan pedang-pedang mereka, dan yang terdepan adalah Habib bin Isaf al-Ansyari, dia menebas dengan pedangnya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mencoba melindungi Umayyah dan anak-anaknya dari serangan kaum Ansyar tersebut, akan tetapi Ansyarullah telah lebih dahulu mengambil tindakan, maka mereka memukul Umayyah dan anaknya dengan pedang,
untuk menyucikan bumi dari najis dan kekufuran, serta keganasannya.